Kemudian selanjutnya, doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur, termasuk mimpi buruk atau gelisah, nggak bisa tidur malam, ya, sering menghayal sesuatu, menghayal pertengkaran, menghayal hal-hal yang menakutkan, sering mendengar suara, sebenarnya suara itu biasa saja dianggap kayak suara yang bermasalah buat dia, gitu kan. Maka ini doanya, agar semua was-was itu hilang. Karena teman-teman, kita kapan tidurnya? Kalau jiwa kita tenang, gitu ya. Coba kalau kita lagi tidur, kemudian tiba-tiba ditelepon orang tua kita sakit misalnya, masuk rumah sakit, atau kita dapat berita ada kebakaran, atau terdengar suara mungkin ya, ambulan atau apa saja, ini akan membuat kita terganggu. Terganggu ini sudah cukup membuat kita tidak bisa tidur. Jadi sebenarnya orang tidur itu pada saat dia lagi sangat nyaman, gitu. Nah kalau kita tidak bisa merasa kenyamanan, berarti dia ada sesuatu penyebabnya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, waja'alna al-laila libasan, kami jadikan malam sebagai pakaian, tenang. Memang Allah suruh kita gitu. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai penenang buat kalian. Jadi kita memang tenang semestinya kalau tidur. Berarti kalau ada yang bertolak belakang dengan sunnatullah itu, tidur adalah menenteramkan hati, terbawa pikiran macam-macam, masuk syaitan, nggak ada yang lain. Ingat teman-teman, kita biar sedang tidak menghadapi masalah, syaitan suka menumpuk-numpukkan permasalahan. Kapan antum bangun tidur tiba-tiba sudah kepikiran ini, kepikiran itu, jadi beban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tidak perlu antum panik. Kita bangun telat pun mau pergi kerja, apa gunanya kita panik? Maksudnya telat. Dalam Islam sih ada masalah, solusi, tenang saja. Syaitan coba nih, kalau teman-teman lagi duduk atau lagi hadapi sebuah masalah, akan menumpukkan segala macam bisikan was-was yang membuat masalahnya supaya kita makin sumpuk, makin sedih dan segala macam. Itu tidak memberikan jalan keluar. Nah, di antara doa yang dianjurkan sekali baca ini, karena tidak akan datang kegundahan, kegelisahan kecuali karena kemaksiatan, dan kalau terbuka maksiat, terbuka pintu syaitan. Ya. Jadi kalau antum buat maksiat seperti ibarat rumah antum, antum buka semua jendela dan pintunya, maka semua serangga segala macam bisa masuk ke dalam situ. Itu maksiat namanya. Tapi kapan antum dalam keadaan ketaatan kepada Allah SWT, syaitan tidak akan bisa untuk mengganggu, gitu. Makanya doa ini akan mengajarkan kita itu supaya kita mohon maaf kalau Allah murka sama kita, berlindung kepada Allah SWT dari syaitan yang masuk di saat kita lagi maksiat tadi. Ya. Ingat teman-teman, maksiat itu selalu diawali dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Gak ada pintunya untuk itu. Selalu kalau mau tentram, mau bahagia, urusannya dimudahkan, selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT saja. Dan Allah selalu mengawasi kita. Pengawasannya luar biasa. Kita baca dulu doanya, baru kita coba kuatkan lagi dengan beberapa contoh. Doa yang diajarkan ada footnote nomor 141 dulu. Diriwayatkan Abu Daud, jadi 4 halaman 12, dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, jadi 3 halaman 171. Baginda Nabi SAW membaca atau memerintahkan membaca pada saat kaget malam hari dan takut atau gelisah nggak bisa tidur, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Ini potongan pertama doa. Nanti kita kalau mau hafal per potongan itu lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini potongan yang kedua. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksaannya. Jadi dari potongan ini kita bisa paham ternyata yang membuat kita gelisah apa? Dosa. Ya, kalau kita buat dosa, kita buat maksiat, kita buat pelanggaran, tentu pemilik langit dan bumi ini marah. Teman-teman kapan dimarahin oleh atasannya di kantor? Kalau buat salah. Masa kalau orang tidak buat salah dimarahin kan tidak mungkin. Berarti ada sesuatu, makanya kita berlindung, meminta kepada Allah SWT agar diselamatkan dari kemarahan dan siksanya. Potongan kedua, juga dari kejahatan hamba-hambanya dan dari bisikan syaitan serta dari hadirnya mereka kepadaku. Jadi setelah kita mohon agar Allah maafkan kita, supaya pintu-pintu jendela terbuka, tertutup semua, baru kemudian kita minta perlindungan dari syaitan. Artinya sudah terlanjur masuk dalam kehidupanku, musnahkan mereka ya Allah. Kan tadi kita sudah terlanjur buat maksiat, terbuka itu semua pintu jendela, masukkan syaitan-syaitannya, mengganggu dalam jiwa kita, dalam hati, bergejolak di benak ini itu, dibesar-besarin masalah. Ya. Kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, seperti pintu jendela ditutup sekarang. Nah yang tidak terlanjur masuk syaitan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mereka. Allah binasakan semua. Itu makna doa ini. Ya. Coba kita rincikan. A'udzu bikalimatillahi tammah. Artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya
Aku tidak bisa ucapkan semua ya Allah, tapi aku merangkumkan dalam sebuah kalimat. Aku berlindung kepadamu dengan semua kalimat yang telah engkau jadikan kesempurnaan untuk aku ucapkan, agar apa yang kita minta, kemarahan dan siksaanmu. Maksudnya selamat, aku selamat dari kemarahan dan siksaan. Jadi kalau ada kalimat yang harus aku ucapkan tapi aku nggak paham, sehingga itu bisa meredam murkamu ya Allah, anggap aku sudah mengucapkannya. Makanya kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah semuanya yang bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apa itu. Misal kita kerja di kantor, mungkin ada kalimat, ada satu pengakuan ikrar kepada atasan kita yang membuat dia rendah. Ada sebagian orang hanya mengatakan, maafin saya janji tidak akan ulangi. Mungkin ada orang tidak, mungkin berhari-hari dia harus ucapin apa. Mungkin ada orang harus menulis surat permohonan. Mungkin. Kita tidak pernah tahu apa yang membuat Tuhan kita ridho setelah buat maksiat. Maka Allah ajarkan kita sebagai pencipta ini, ucapin ini. A'udzu bi kalimat jamak daripada kalimat. Ya, kalau kalimat satu kalimat saja, tapi kalimat semua kalimat-kalimat. Ya. Allah, a'udzu bi kalimatillah at-tammah, yang sempurna. Kalau ada pun potongannya, aku belum hafal, semuanya anggap sempurna ya Allah. Ya, jangan sampai aku harus ucapin doa misalnya 3 potong, aku cuma hafal 2, satunya belum. Ya. Maka anggap ya Allah, aku dengan kalimat ini, aku sempurnakan semua itu sehingga membuat aku selamat dari kemurkaan. Ini penting. Makanya salah satu doa yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW pada saat sujud, dan ini sudah kita pelajari di doa sholat kemarin. Ya. A'udzu biridhaka min sakhtik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Fa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini antara doa yang ditekankan Nabi SAW dibaca pada saat sujud. Jadi 3 potong doa itu ya. Kita minta ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu, gitu. Dan aku minta dengan keridhoanmu agar aku selamat dari siksa. Dan aku memujimu sebagaimana layak kau dipuji sampai menerima pujian tersebut. Kemudian wa syarri ibadihi, dan semua kejahatan hamba-hamba apapun sifatnya, apakah itu manusia, hewan kah, jin kah, yang kira-kira karena kelalaian dan dosaku ini bisa membuat mereka menguasaiku. Aku berlindung kepadamu dari mereka. Wa min hamazati syayatin. Hamazat jamak daripada hamazat, ya. Ini adalah gangguan atau bisikan-bisikan, ya, yang akhirnya membesar-besarkan masalah. Makanya kapan teman-teman lagi hadapi masalah, terus kita duduk merenung sendiri, berkecamuk segala macam hal di mana kita, syaitan itu. Memang dia membuat kita panik, kita bingung. Bahkan dalam keadaan panik itu, dia gunakan kesempatan justru untuk mencelakakan kita. Bunuh saja, jalan pintas apa gitu ya. Sebab dia inginnya itu. Maka kapan teman-teman duduk, ya, kemudian terasa terganggu dengan pikiran dan di benak kita ada macam-macam. Walaupun kita sedang hadapi masalah besar, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Bisa baca doa ini. Kemudian syaitan jamak daripada syaitan, berarti semua jenis syaitan, ya. Perempuannya, laki-lakinya, anak-anaknya, orang tuanya, pokoknya semua syaitan, tidak terkecuali. Wa ayyahdurun, dan jangan sampai mereka hadir kepadaku. Sampai ini maksud hadir di sini, makhluk-makhluk Allah yang jahat tadi, dari hewan, dari manusia, dan juga dari para syaitan. Jadi Allah, dosakulah yang telah membuat mereka bisa menguasaiku, maka aku memohon ampun, jangan sampai engkau menghukumku karena dosa-dosaku ini. Setelah itu, selamatkan aku dari semua makhlukmu yang buruk ini, ya. Itu maknanya. Dan ini sangat baik ya, kalau seseorang itu, teman-teman sekalian, merasa dirinya selalu berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, saya kemarin sempat sampaikan di khutbah Jumat sebenarnya kisah itu, tapi saya sangat tertarik dengan kisah itu. Seorang tokoh masyarakat yang bernama, seorang masyarakat biasa, bukan tokoh masyarakat, dari penduduk negeri Kufa bernama Thabit. Thabit rahimahullah ini adalah orang yang saleh tapi miskin. Satu waktu di jalan yang sering dia lewatin di Kufa, dia lewati satu perkebunan apel. Ada apel jatuh dari pohon yang tangkainya menjungkrai keluar, jatuh. Sebenarnya hukum syar'inya, sebagian ulama membolehkan kita mengambil buah kalau sudah keluar dari pagarnya, gitu kan? Itu dianggap sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Tetapi Thabit merasa terganggu dengan itu. Dia rupanya sempat lihat ada apel jatuh, dia langsung ambil, dia makan.
terus dia makan sampai tinggal setengah. Nah, ada yang sudah masuk ke tenggorokannya, ke perutnya, ada yang masih di mulutnya, ada sementara dia pegang. Waktu sudah habis setengah, tiba-tiba terlintas di benak dia, subhanallah, saya sudah makan apel tanpa izin pemiliknya. Pekah sekali dia dengan itu, dan dia yakin Tuhannya sedang mengawasi dia. Tanpa menunggu dia langsung masuk ke kebun apel. Lalu dia bilang di situ ada satu rumah gubuk. Lalu kemudian dia datang ke rumah gubuk itu, dan dia ketuk-ketuk. Setelah salam, dia jawab salam, dia bilang, saya sungguh seorang yang lewat depan Pak kebun Anda ini. Saya temukan tadi ada apel jatuh di jalan. Saya pikir hak saya. Saya makan setengah dan saya ketakutan sekarang. Ini masih tertinggal setengah. Ada sebagian sudah dimasuk tenggorokan, ada yang masih ada di mulut saya mau buang. Saya minta tolong halalkan apel ini. Kata orang itu, saya bukan pemilik kebun ini. Saya cuma penjaganya. Pemilik kebun ini tinggal 1 hari dari sini. Jalan kaki. Zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat ya kita. 1 hari jalan kaki. Kata Thabit, demi Allah saya akan datangi dia untuk menghalalkan 1 butir kurma, 1 butir apel. Thabit jalan sampai besok, sampai dapat alamatnya. Rupanya orang itu orang kaya, orang yang soleh terkenal. Dia datang, dia salam, lalu dia mengatakan, saya izin bertemu dengan Anda karena kemarin saya lewat di kebun apel Anda di kota Kufa, dan ternyata ada 1 apel yang jatuh di jalan. Saya sempat merasa itu hak saya, lalu saya makan. Ini saya masih bawa, dia masih bawa potongannya yang sudah mulai membusuk. Setengahnya lagi sudah saya makan, ada yang saya buang. Tapi saya takut kepada Allah, jangan sampai nanti Tuhan ini marah sama saya gara-gara ini. Tolong halalkan. Melihat ketakutannya Thabit sama Allah begini, maka pemilik kebun bilang, saya mau maafkan kamu tapi dengan 1 syarat. Kata Thabit, apa itu? Kau nikah sama anak perempuan saya, tapi dengan syarat kau harus tahu dulu, anak perempuan saya matanya buta, telinganya tuli, ya, lisannya bisu dan lumpuh. Kira-kira teman-teman, kita mau nikah seperti apa kalau dengan perempuan begini? Matanya buta, nggak bisa melihat, telinganya tuli, nggak bisa mendengar. Kalau kita suruh apa-apa nggak bisa. Lisannya bisu, nggak bisa ngomong apa-apa, lumpuh. Tapi tiba-tiba berpikir, rupanya rasa takutnya kepada Allah dan yakinnya lebih kuat. Lalu dia mengatakan, kalau memang itu syaratnya supaya saya bisa dimaafkan, saya terima. Dan saya akan jadikan itu pendekatan diri saya kepada Allah. Tanpa menunggu, ayah perempuan ini datangkan saksi. Nikahkan Thabit sama anaknya. Kata Thabit, silakan nikah. Saya disuruh masuk ketemu istri saya. Begitu saya masuk ruangan, saya ucapkan salam. Istri saya jawab. Lalu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan itu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia tidak bisu, juga tidak tuli, karena nggak mungkin dia jawab kalau dia nggak dengar. Kemudian saya ulurkan tangan saya ke dia. Dia berdiri dan menyambut tangan saya. Berarti dia nggak lumpuh, gitu kan? Dan pasti juga tidak buta, karena dia tahu di mana uluran tangan saya. Lalu saya mengatakan pada istri saya mau tanya, kenapa ayahmu berkata kau buta nggak bisa melihat, kau tuli nggak bisa mendengar, kau bisu nggak bisa ngomong, dan kau lumpuh, tapi kau jawab salamku? Artinya kau tidak tuli dan kau tidak bisu. Aku jamahkan, ulurkan tanganku, kau berdiri dan menjamahnya, berarti kau tidak lumpuh dan kau bisa melihat. Kata perempuan tersebut kalimat luar biasa. Dia mengatakan apa? Betul ayah. Mataku memang buta dari semua yang Allah haramkan. Mataku gak pernah lihat kecuali yang boleh saja. Telingaku memang tuli dari semua yang Allah haramkan. Telingaku hanya boleh mendengar, dididik oleh ayahku, sesuatu yang Allah bolehkan saja. Zikrullah, nasihat, Al-Quran, gak ada yang lain. Lisanku memang bisu, karena gak pernah keluar kecuali zikrullah dan perkataan yang baik. Dan memang tubuhku lumpuh, kakiku lumpuh, gak bisa lumpuh dalam arti kata tidak pernah menggunakan melangkah ke tempat yang haram. Kata Thabit, kemudian saya membuka tirai wajahnya, cadarnya saya temukan dia wanita yang paling cantik yang pernah aku temui. Menikahlah mereka, Allah karuniai anak. Tahu teman-teman, siapa anaknya? Anaknya adalah Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Salah dari 4 imam madhab yang masyhur. Seluruh Eropa, seluruh Turki, seluruh India dan Pakistan pegang madhabnya Abu Hanifah, mayoritasnya. Jutaan orang pakai madhabnya. Bukankah teman-teman kita ambil pelajaran di sini bahwasanya lahirnya ulama besar seperti Imam Madhab Abu Hanifah rahimahullah hanya karena ayahnya meninggalkan sepotong apel yang haram. Sebabnya itu, gitu. Subhanallah, orang kalau peka merasa Tuhan yang ada, dia berhubungan dengan Allah, dia tahu nilainya berhubungan sama Allah, itu zat yang maha kuat, maha penyayang, maha pengasih. Dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Allah halalkan dia nikmati, Allah haramkan dia tinggalkan, walaupun satu dunia tidak setuju dengan dia. Kalau antum sudah sampai pada tingkat itu, teman-teman, kita akan rasakan kenikmatan iman itu. Itu contoh, dan sekian ribu banyak contoh orang-orang yang soleh seperti ini. Maka menggantungkan diri
Dengan setiap kali ada masalah kita khawatir Allah murka dengan kita, ini tanda keimanan. Saya pernah ingatkan itu, para salafus saleh kalau mereka jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kakinya kesentuh batu. Dia mau keluar rumah, mendung atau hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau keluar bajunya belum siap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang ke rumah istri belum masak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kalimat kembali muhasabah. Bahkan ciri khasnya Nabi Daud alaihissalam yang Allah sebutkan sebagai hamba yang patuh, Allah melemparkan bangkai di depan singgasananya, langsung Nabi Daud gak pakai banyak ngomong. Begitu dia bangkai, kan pemandangannya gak enak, baunya busuk, langsung sujud kepada Allah. Terus istighfar sampai datang Jibril menyampaikan, hai Daud, sungguh Tuhanmu hanya memujimu, bukan karena kau buat dosa. Jadi cium bau busuk kita lewat, cium bau bangkai, ada astagfirullah wa atubu ilaih, gitu loh. Kepekaan kepada Allah SWT itu dibutuhkan, dan itu fungsi daripada doa-doa ini. Kita bergantung kepada Sang Pencipta Allah SWT. Yakin teman-teman, semua permasalahan hidup kita yang ada ini karena ada dosa. Istighfar kepada Allah, dan ini diantaranya. Kita, ya Allah, berlindung, aku berlindung kepada seluruh kalimat yang pernah kau inginkan dan kau ajarkan agar murkamu gak datang padaku. Aku yakin aku salah ini. Dan juga ya Allah, karena kemurkahanmu telah datang kepadaku ini, yang membuat seluruh makhluk yang buruk datang kepadaku, menyerangku, menipuku, mengambil hakku, syaitan-syaitan semua membesar-besarkan masalah, aku berlindung kepadamu dari mereka semua. Nah, ini pengakuan yang luar biasa. Ya, ini termasuk bagian daripada tauhid dan akidah kita.